Menurut paham Mu'tazilah, Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik doang. Nah, wadhalika, tetapi hal tersebut fi haqqihi, bagi Allah, dalam hak Allah itu muhalun, mustahil. Mustahil Allah hanya menciptakan yang baik-baik doang. Allah juga menciptakan yang buruk-buruk. Walaupun ini sekali lagi agak sulit Bapak terima dengan akal. Makanya tadi saya awali, agama itu adalah doktrin yang kadang-kadang akal nggak bisa nerima. Kalau kita blow on nih, kita nggak ngaji. Coba kalau kita pikir-pikir, masa sih Allah nyiptain yang jelek? Padahal kenyataannya memang benar. Allah itu nggak hanya menciptakan yang bagus, Allah juga menciptakan yang jelek. Orang jalan, ada nggak kesandungnya? Ada. Buruk apa bagus? Buruk. Kita dagang, kita kerja, kadang untung, kadang rugi. Ada setan, ada malaikat. Alhamdulillah. Ya, dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah melakukan kebaikan bukan karena kewajiban atas zatnya, bukan karena Allah mewajibkan untuk orang itu mendapatkan kebaikan, tapi hanya berupa karunia. Namanya karunia itu suka-suka Allah. Jangankan orang Islam, orang kafir aja dibagi. Jangankan orang kafir, orang gila dibagi. Ya, kita yang sehat mah kemarin tahun 2020-2021 kena corona, kena covid. Ya, coba orang gila, ada nggak yang kena covid? Kagak. Loh, itu hebatnya Allah. Tapi kalau sesuatu yang merupakan pahala itu hanya kepada orang-orang tertentu yang memang sudah dijanjikan oleh Allah untuk memberi kepada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati wurudihi fi dharaini amin. Wal khamisu, adapun yang kelima, inna indal mu'tazilati, sesungguhnya di sisi kaum Mu'tazilah atau menurut paham Mu'tazilah. Kemarin sempat saya singgung ya, Mu'tazilah itu didirikan oleh pendapat pertama Mu'ammar bin Abbad ya, atau pendapat yang lain yang kedua yaitu Wasil bin Atha, salah satu muridnya Imam Hasan Al-Basri. Nah ini kalau secara global aja ya, faham Mu'tazilah itu adalah faham yang mendasarkan agama kepada logika akal manusia. Jadi kalau nggak bisa diterima sama akal, itu nggak bisa diterima sama manusia gitu. Jadi agamanya itu semuanya harus sesuai nalar. Padahal namanya agama itu doktrin. Ingat-ingat ya. Jadi sifat agama itu adalah memaksa, suka nggak suka, mau nggak mau, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan logika, harus dilakukan. Itulah doktrin alias dogma agama ya. Makanya hukum agama itu sifatnya memaksa, nggak bisa dilogikain. Walaupun tentunya ada beberapa hal yang bisa dilogikakan, tapi bukan berarti agama itu adalah suatu logika ya. Misal contoh, kenapa kita sholat? Jawaban agama adalah karena itu adalah perintah Allah. Itu jawaban agama. Perkara ada logika di situ. Ketika kita sholat membuat badan menjadi sehat, ya. Ketika kita ruku, iktidal, sujud dan seterusnya, peredaran darah menjadi lancar. Itu dari logika. Tapi seandainya pun
Kalau peredaran darah itu tidak berpengaruh dengan adanya sholat, apakah kita tidak melakukan sholat? Enggak, tetap kita melakukan sholat, karena hukum sholat adalah perintah Allah yang wajib dilakukan setiap seorang muslim. Contoh lagi misalnya, kita dilarang makan daging anjing, daging babi. Kenapa? Ya jawaban agama karena perintah Allah. Allah melarang kita untuk makan daging anjing, makan daging babi. Logika mengatakan di dalam daging anjing, di dalam daging babi ada cacing pita yang berbahaya bagi manusia, yang sulit untuk dimatikan. Nah pertanyaannya, apakah ketika cacing pita berhasil dimatikan dari daging anjing dan daging babi, kemudian daging babi dan anjing menjadi halal? Enggak, tetap haram. Itulah doktrin alias dogma agama. Ya. Jadi sifat agama itu adalah memaksa, suka nggak suka, mau nggak mau, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan logika, harus dilakukan. Nah, paham Mu'tazilah, semua hukum didasarkan dengan logika. Kemarin sempat saya singgung, di antara kesesatan paham Mu'tazilah yang tidak diterima oleh kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pelaku dosa besar dianggap kafir. Ya memang benar, dosa pertama yang paling besar adalah kafir, musyrik, ya murtad, itu dosa yang menduduki level yang pertama. Tapi ada pun dosa yang kedua, membunuh orang tanpa hak. Atau dosa yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Atau dosa yang keempat, berzina, dan seterusnya lah ya. Berjudi, mabok, minum minuman keras dan sebagainya. Itu tidak menyebabkan kehilangan imannya seseorang. Maka dalam paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar kecuali syirik ya, itu tidak dianggap kafir. Hati-hati nih masalah akidah soalnya. Dalam paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak dianggap kafir. Jadi andai kata ada orang mabok, ya dia dosa besar. Tapi kita nggak menghukumi dia sebagai kafir. Nggak boleh kita ngomong dasar kafir, nggak boleh. Ada orang membunuh, ada orang berzina, ada orang berjudi. Selama dia masih iktikad meyakini Allah Tuhan dia, Nabi Muhammad adalah Nabi dia, maka dia tetap terhukumi muslim. Ketika dia mati, maka ada hak-hak seorang muslim kepada dia. Ya, berarti harus dimandikan, harus dikafani, harus dikuburkan di pemakaman orang Islam. Tapi beda sama Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap, lah kan orang kalau udah maksiat berarti dia meninggalkan perintah Allah. Dari paham itulah kemudian Mu'tazilah menghukumi orang Islam yang berbuat dosa besar itu terhukumi kafir. Nih saya tegasin karena sekarang banyak neo Mu'tazilah, banyak new Mu'tazilah, Mu'tazilah baru. Bahkan gak sedikit di antara mereka yang mengatakan kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi gampang ngapirin orang. Wah ini kafir, ninggalin sholat kafir. Emang ninggalin sholat dosa besar, tapi tidak membuat dia menjadi kafir. Hati-hati zaman sekarang. Makanya di antara pentingnya ngaji itu sebetulnya dalam tanda kutip bisa mengetahui seorang guru, seorang ustadz. Ya di sini kan banyak ya, ada Pak Rijal, ada saya, ada Ustadz Ilmi. Bapak bisa nilai, oh berarti ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa dinilai. Tapi kalau Bapak belajar asal, ya kita ngeliat medsos, Twitter, kita ngeliat YouTube, kita ngeliat Instagram, apalagi lah macam-macam. Atau kita datang ke suatu majelis yang jarang kita datengin, kita nggak tahu ini guru pahamnya apa. Jadi mahalnya ilmu sebetulnya bukan cuma terletak dari kajian yang kita pelajari, kitab ulama yang kita pahami. Lebih daripada itu, kita bisa tahu dari mana kita ambil ilmu tersebut. Makanya kata Sayyidina Ali itu, ilmu itu adalah sanad,
Ya, ilmu itu bukan cuma sebatas tulisan, bukan cuma sebatas ucapan manusia, tapi juga sanad dari orang yang menyampaikannya. Nah, terus diantaranya lagi, ya, biar Bapak punya gambaran tentang kesesatan faham Mu'tazilah. Kalau sebelumnya kita udah bahas yang Qadariyah, Jabariyah ya. Di antara kesesatan faham Mu'tazilah yang tidak bisa diterima oleh kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah faham Mu'tazilah itu menganggap Al-Quran adalah makhluk. Jadi Al-Quran tidak perlu dimuliakan. Betul memang ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pun kita punya prinsip siwallah makhlukun. Selain Allah disebut makhluk. Ini meja makhluk, kita manusia makhluk, hewan makhluk, alam semesta itu makhluk. Pokoknya selain Allah disebut makhluk. Tapi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memisahkan antara Al-Quran yang merupakan firman Allah dari Allah itu sendiri. Sebab ketika kita pisahkan Al-Quran yang merupakan kalamullah, merupakan firman Allah dengan Allah itu sendiri, maka terpisahlah zatnya Allah dengan sifatnya mutakaliman, maha berkata-kata. Gampangnya gini kalau Bapak bingung, orang itu gak mungkin bisa dipisahkan dari ucapannya. Misalnya saya ngomong, Bapak hadirin sekalian, Bapak hadirin sekalian, kata Bapak hadirin sekalian itu gak bisa dipisahin sama saya. Bisa gak jelani doang terus ucapannya Bapak hadirin sekalian? Gak bisa, karena ucapan itu menyatu dengan saya. Makanya gak bisa dipisahin. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau menukil satu pendapat atau asarnya sahabat ya, kalamullah, firman Allah berupa Al-Quran itu merupakan salah satu sifat Allah. Allah itu gak bisa dipisahkan dari sifatnya. Justru inilah yang membedakan manusia dengan Allah. Kalau kita, sifat kita bisa dipisahin Pak. Ini sekarang kita kuat nih, nanti menjelang tua makin lemah kita, berarti hilang sifat kuat kita. Sementara Allah enggak. Allah dari zaman azali ila yaumil kiamah, abad dan abadat tetap begitu. Allah kudroh, Allah maha kuasa, nggak hilang sifat kekuasaan Allah. Begitu pula dengan firman Allah. Diumpamakan sama Imam Ghazali seperti tembok misalnya gitu ya. Ini tembok warna krem. Bisa nggak dipisahin antara unsur tembok yang ada batunya, ada semennya, ada catnya dengan warna krem itu sendiri? Nggak bisa. Kita akan ngomong tembok yang berwarna krem. Kita nggak bisa ngomong tuh yang krem apaan? Itu yang tembok warnanya apa? Maka untuk memperjelas kita akan ucapkan tembok yang berwarna krem. Dan begitulah Allah. Nggak bisa kita ngucapin Allah doang tanpa kalamnya, atau kita ngucapin kalamnya doang yaitu Al-Quran, membedakan dengan Allahnya sendiri. Nah, makanya jangan heran kalau seandainya Bapak main ke suatu tempat ya, di mana orang-orang yang ada di tempat tersebut tidak memuliakan Quran. Ini saya jujur aja, beberapa kali saya datang dalam tanda kutip ke pesantren yang bukan paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebetulan pesantrennya pesantren tahfidz, pesantren hafalan Quran. Ya. Itu Quran Pak, itu Quran Pak digeletakin di bawah, ditaruh di bawah. Udah lama sih, dari tahun 2000-an lah, saya baru lulus pondok itu. Dalam pencarian saya mencari guru Quran, di antaranya saya nemuin fenomena itu. Sampai kemudian saya tanya kepada salah satu ustadznya, Ustadz, itu santri-santri kok naruh Quran di bawah sih? Apa kata dia? Ya Quran kan makhluk. Saya penasaran, saya nggak mau menjustifikasi kalau di orang Mu'tazilah, enggak. Kita masih husnuzon. Barangkali pendapatnya beda, barangkali dalilnya beda. Saya tanyain lagi, kok bisa Ustadz disebutin makhluk? Ya iya kan, selain Allah disebutnya makhluk. Siwa Allah makhluk. Lah Quran itu kan dicetak, berarti makhluk. Jadi kalau orang awam Pak kena, betul juga ya. Quran kita kan dicetak nggak? Dicetak berarti selain
Allah, berarti makhluk, berarti boleh taruh bawah. Nggak begitu cara pikirnya. Kita baca Quran, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kan kalamullah. Ya berarti ada firman Allah di dalam tulisan tersebut. Tulisannya itu memang makhluk, tapi secara hakikat itu adalah firman Allah. Nggak bisa dipisahin. Berarti kita memuliakan produk tersebut dalam rangka kita memuliakan firman Allah. Jadi kalau kita punya kitab Quran, Yasin dan sebagainya, terus kita muliakin. Kalau orang jagoan dulu malah kalau habis baca dicium, Pak. Ya enggak? Dicium. Itu bukan karena kita memuliakan makhluknya, bukan. Kitab tersebut berisi firman Allah. Kitab tersebut berisi kalamullah. Nah, kalamullah, firman Allah itu dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk juga dari sifat Allah yang nggak bisa dipisahkan. Betul, ini tulisannya mah cetakan. Betul, tulisannya mah makhluk. Tapi gimana pun juga dia terisi dengan sesuatu yang merupakan bagian dari kalamullah. Makanya disebutin dalam bab kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalamullah itu adalah kalamun qadim, yang mana Allah itu bukannya menciptakan Quran. Sebab kalau menciptakan berarti selain Allah, bukan. Allah itu mengatakan, Allah itu berfirman, Allah itu mutakaliman, berkata-kata. Maka perkataan Allah alias firman Allah nggak bisa dipisahin dengan Allahnya sendiri. Adapun ketika dicetak, iya, itu jadi sebuah produk. Tapi nggak berarti kemudian dia jadi makhluk. Yang makhluk itu cetakannya, kertasnya itu makhluk, itu produk. Tapi isinya itu tetap kalamullah. Berhubung produk tadi berisikan kalamullah, maka wasilah berupa produk tadi wajib juga dimuliakan. Ma hukmul wajib, sesuatu yang perkara yang wajib, wasilatuhu, wasilah mengantarkan kepadanya, fahuwa wajibun, maka hukumnya juga jadi wajib. Dulu saya nyontohin, bapak kerja dagang tuh kagak wajib. Yang wajib itu nafkahin istri, nafkahin anak. Ya, nafkahin istri, nafkahin anak. Nah, caranya nafkahin istri, nafkahin anak punya duit, ya kerja, ya dagang, ya usaha. Maka kerja, dagang, usaha itu menjadi wajib karena wasilah untuk menafkahi istri dan anak. Paham ya? Yasin, bapak kalau baca Yasin kan banyak orang taruh bawah. Ya, mulai sekarang jangan. Ya, kalau kita yang Ahlussunnah wal Jamaah pegang, jangan diletakin di bawah. Kenapa? Itu kalamullah. Jadi wasilah firman Allah yang kita pelajari lewat kitab, lewat Al-Quran, lewat Yasin dan sebagainya, itu mengantarkan kita juga memuliakan Allah itu sendiri. Makanya nggak bisa dipisahin antara firman Allah dengan Allahnya sendiri. Nah, ini yang kita tentang dari paham Mu'tazilah. Makanya jangan heran ntar kalau ketemu orang padahal hafal Quran tapi Quran ditaruh di bawah, nggak dimuliain. Alasannya apa? Itu kan makhluk. Ya, jadi itu beberapa hal yang kita tentang dari paham Mu'tazilah. Ya, saya kasih pengantar segitu dulu, nanti saya tambahin. Nah, ini menurut Mu'tazilah, af'aluhu ta'ala, adapun perbuatannya Allah Ta'ala itu yajibu, haruslah, antakuna, berupa adanya dia hasanatan, sebuah kebaikan. Menurut Mu'tazilah, Allah gak mungkin menciptakan keburukan. Ya. Wayajibu, maka haruslah, antakuna, adanya laha baginya, bagi hasanah tadi, bagi kebaikan tadi, sifatun, sifat itu zaidatan, sebuah kelebihan, alal hasani, atas suatu kebaikan. Wa illa, dan jika tidak, kalau seandainya ada keburukan juga, menurut Mu'tazilah sekali lagi, kanat, maka adanya itu abasan, Allah berarti main-main. Ini menurut paham Mu'tazilah yang selalu berdasarkan logika. Namanya Tuhan pasti menciptakan yang baik dong. Masa sih Allah nyiptain yang jelek? Coba kita pikir, bener gak Allah cuma nyiptain yang baik?
Ini ngaji mikir sama saya. Bener gak Allah hanya menciptakan yang baik? Bener. Mau Mu'tazilah berarti. Bener gak? Enggak. Ada baik pasti ada buruk, Pak. Orang jalan, apa pasti lurus, gak pernah kesandung? Ada gak kesandungnya? Ada. Buruk apa bagus? Buruk. Kita dagang, kita kerja, kadang untung, kadang rugi. Untung mah bagus, nah kalau rugi jelek. Berarti Allah menciptakan juga yang jelek, bukan cuma hasanah, bukan cuma yang bagus. Sepakat kan nih? Enggak, kalau nggak sepakat jadi Mu'tazilah ntar. Sepakat ya? Jadi Allah itu nggak hanya menciptakan yang bagus, Allah juga menciptakan yang jelek. Ada setan, ada malaikat. Malaikat bagus nggak? Bagus ya. Setan jelek. Benar ya? Sepakat ya? Jadi sepakatin dulu nih, kalau nggak sepakat bahaya. Sepakat ya? Jadi menurut paham Mu'tazilah Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik doang. Nah, wadhalika, tetapi hal tersebut fi haqqihi, bagi Allah, dalam hak Allah itu muhalun, mustahil. Mustahil Allah hanya menciptakan yang baik-baik doang. Menurut paham Mu'tazilah Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik doang. Beda sama paham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak lah, Allah juga menciptakan yang buruk-buruk. Walaupun ini sekali lagi agak sulit Bapak terima dengan akal. Makanya tadi saya awali, agama itu adalah doktrin. Ingat-ingat ya, agama itu dogma, agama itu suatu prinsip yang kadang-kadang akal nggak bisa nerima. Kalau kita blow on nih, kita nggak ngaji. Coba kalau kita pikir-pikir, berarti benar juga Mu'tazilah ya. Masa sih Allah nyiptain yang jelek? Padahal kenyataannya memang benar. Allah itu nggak hanya menciptakan yang bagus, Allah juga menciptakan yang jelek. Nah, terus diantaranya lagi kesesatan faham Mu'tazilah. Wa zaidatu, dan adapun berbuat lebih alal hasani, atas suatu kebaikan, imma ada kalanya antakuna, adanya dia itu wajibatan, menjadi sebuah kewajiban. Jadi menurut paham Mu'tazilah ada kalanya Allah melakukan kebaikan memang karena Allah mewajibkan zatnya untuk berbuat kebaikan. Wa imma, ada kalanya juga antakuna, adanya daripada kebaikan tadi min babit tafdili, dari sisi fadilah atau dari sisi karunia Allah. Amal wajibu, adapun kewajiban, fahuwa, adapun dia itu mislu isoli sawabi, ya misalnya seperti memberikan ganjaran pahala, wal iwadi, dan juga pengganti, ya maksudnya ganjaran, ilal mukallafina, kepada orang-orang mukallaf. Apa tuh mukallaf? Islam, balik, berakal, itu namanya mukallaf ya. Wa amal ladzi, dan adapun perkara yakunu, yang adanya min babit tafdili, dari sisi fadilah. Ya, kalau ini dari sisi fadilah, kalau tadi dari sisi kewajiban dari Allah sendiri. Fahuwa, maka adalah dia mislu annahu, misalnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yazidun, memberikan tambahan, ala qadril wajibi, atas sisi yang wajib, ala sabilil ihsani, atas jalan yang baik. Nah makanya fanaqulu, berkata kami, kita nih yang Ahlussunnah wal Jamaah, hada, adapun hal ini itu yaqdahu, ya bisa membatalkan atau menodai fi kaunihi ta'ala, dari sifatnya Allah Ta'ala. Ya, jadi andai kata kita berpegangan seperti paham Mu'tazilah, yang mana Allah melakukan kebaikan memang karena Allah mewajibkan zatnya untuk berbuat kebaikan, justru itu menodai sifat Allah Ta'ala sendiri. Mustahikon, yang mana berhak bagi Allah, lil hamdi, untuk dipuji. Waya betulu, dan kemudian bisa batal juga sihatu qaulina, sahnya ucapan kita atau kebenarannya ucapan kita, alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah. Ya, dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah melakukan kebaikan bukan karena kewajiban atas zatnya, bukan karena Allah mewajibkan untuk orang itu mendapatkan kebaikan,
tapi hanya berupa karunia. Namanya karunia itu suka-suka Allah. Bapak punya duit nih, ya 2 juta misalnya. Maka pertama kali yang kita pikirin adalah gimana caranya saya bisa menafkahi istri dan anak. Sebab apa? 2 juta. Duitnya dikit, bahasa kasarnya gitu. Duitnya cuma 2 juta. Punya duit lagi 3 juta. Wah, ini cukup kan nih buat istri dan anak? Masih mikir. Yang kita prioritasin adalah istri dan anak. Maka secara nggak langsung kita mewajibkan diri kita untuk menafkahi istri dan anak. Mulai 4 juta, nambah lagi 5 juta, 6 juta, sampai 10 juta. Berarti lebih. Wah, lebih nih duit 10 juta. Kasih teman saya, teman nongkrong. Biasa nongkrong bareng. Kasihan tuh teman saya, kayaknya mukanya lecek banget kayak dompet tanggung bulan, ya kan? Lu bengong mulu, cepet. Kenapa? Duitnya udah banyak. Udah melebihi cukup untuk menafkahi istri dan anak. Maka kita kasih tuh kelebihan itu. Tapi ngasihnya kita bukan karena kita ngewajibin diri kita ngasih dia. Paham ya? Karena kita emang pengen ngasih dia. Sembarang orang. Ada orang miskin, assalamualaikum. Ada pengemis, minta-minta. Kasih nih Pak, 10.000. Banyak banget Pak, yuk gak apa-apa lagi banyak duit. Bukan karena kita mewajibkan diri kita untuk ngasih dia, bukan. Emang karena lebih. Bisa dipahamin ya? Jadi kebaikan Allah kepada kita itu hanya sebatas karunia. Karena Allah pengen ngebagi secara suka-suka. Apalagi bolak-balik saya ngomong, namanya dunia itu remeh Pak. Ya, dunia itu remeh, kecil. Jangankan orang Islam, orang kafir aja dibagi. Jangankan orang kafir, orang gila dibagi. Ya, kita yang sehat mah kemarin tahun 2020-2021 kena corona, kena covid. Ya, coba orang gila, ada nggak yang kena covid? Kagak. Loh, berarti malah hebatan dia. Karunia dari Allah lebih banyak kepada dia daripada kepada kita. Loh, itu hebatnya Allah. Jadi kalau masalah fadilah, Allah ngebagi suka-suka, terserah Allah. Tapi kalau sesuatu yang merupakan ajrun, sesuatu yang merupakan ganjaran, sawabun, pahala, itu hanya kepada orang-orang tertentu yang memang sudah dijanjikan oleh Allah untuk memberi kepada orang tersebut. Gitu. Kita tambahin dikit ya. Wa takriruhu, dan adapun takrirnya, ya, keterangannya, anakula bahwasanya saat kita berkata amma ada wajibati, adapun jika bagi Allah harusnya melakukan kewajiban, ya, yang baik-baik tadi, fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut itu la yufidu, tidaklah berfaedah, ya, tidak membuat istiqaqal hamdi, ya, berhaknya Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji. Allah taro, bukankah kamu itu menilai, maksudnya kita ya, anaman sesungguhnya orang, karena yang ada lahu baginya, ala ghairihi pada orang lain, dainun suatu hutang, dinarun, ya 1 dinar, fa'adahu, maka dia wajib untuk membayarkannya. Gampangnya kita manusia aja kalau ada orang punya utang 1 dinar, 6 jutaan lah gitu ya. Ini utang berapapun Pak, nggak cuma 1 dinar. Orang kalau punya utang itu ya harus bayar, ya, berapapun jumlahnya. Maka yang kayak begitu, fa'innahu, sesungguhnya orang tersebut la yastahiqul hamdi, maka tidak berhak untuk dipuji. Ya sama kayak Allah, kalau Allah mewajibkan zatnya untuk memuliakan kita, ya berarti Allah nggak pantas dipuji dong. Fala wajaba, maka jika wajib, ya, alallahi, bagi Allah, fi'lun, yang melakukan sesuatu, lakana, maka jadinya dari fi'lu, perbuatan tersebut, mukhlison, melepaskan, ya, lahu baginya, bagi Allah, anid dami, dari celaan, wala yujabu, maka tidaklah pasti atau tidak seharusnya istihqaquhu, mendapatkan atau berhaknya Allah lil hamdi, untuk dipuji. Wa amma fi'lul tafdili, adapun melakukan pemberiannya karunia, faidal khosmi, bagi orang yang menjadi musuh, annahu, bahwa sesungguhnya yang seperti itu, yastafidu, untuk mengambil manfaat, bidzalika, dengan hal tersebut.
mazidu hamdin, menjadi lebih memuji, li'anahu, karena sesungguhnya yang demikian, laulam yasdur, jika tidak melakukannya, anhu dari hal tersebut, dalikal fi'la, akan perbuatan tadi, lama hasola, maka tidaklah akan tercapai atau tidak akan hasil, lahu, bagi orang tersebut, zalikal hamdi, pujian tersebut. Ya gampangnya tadi, kalau Allah hanya menciptakan yang baik, sementara kita hanya mendapatkan kebaikan-kebaikan tanpa adanya teguran kekurangan, niscaya kita tidak akan memuji Allah dengan sebaik-baiknya, dengan secara maksimal. Ya. Kenapa? Ya karena manusia itu ya cenderung bersyukur itu setelah dia itu lepas dari kesulitan. Ya memang ada manusia-manusia yang bersyukur ketika nikmatnya bertambah. Tapi umumnya orang itu biasanya syukurnya baru keluar, muji Allahnya kalau habis dapat sesuatu yang kagak enak. Kita punya anak misalnya sakit, sesuatu yang gak enak ya, terus kemudian disembuhkan sama Allah. Diistilah dengan kita berobat ya, kita datangin ke dokter, sembuhlah anak kita. Maka di situ kita akan keluar rasa syukurnya. Alhamdulillah ya Allah. Nah justru itu mengarahkan kita kepada hamd, kepada madeh, kepada memuji Allah. Tapi kalau cuma nambah doang, nggak semua nih ya, umumnya orang, kebanyakan orang biasanya kagak pakai syukur. Kenapa? Udah biasa. Saya beri contoh deh, Bapak misalnya yang kerja, ya, Bapak misalnya digaji 1 bulan 5 juta. Bulan sekarang nih, Jumadil akhir, ya dapat 5 juta. Nanti bulan depan, bulan Rejab dapat 5 juta. Orang yang biasa rutin dapat 5 juta, 5 juta, biasanya nggak pakai alhamdulillah. Nerima gaji, nerima slip gaji, oh gitu. Nggak ada alhamdulillah. Kenapa? Karena berulang. Bapak yang dagang misalnya, yang ojek, ngantar paket macam-macam, dikasih, oh ya, paling makasih, makasih. Jarang alhamdulillah, kenapa? Ya karena udah biasa. Ya, itu rutinitas. Makanya manusia itu cenderung nggak bertahmid, nggak memuji Allah. Coba bayangin kalau dia dalam hal yang tidak mengenakan. Ya, kita naik motor misalnya mau ngambil gaji nih, ngambil slip gaji, atau yang usaha yang ngojek antar paket macam-macam, lagi bawa motor, jatuh, gubrak. Waduh, dari nggak enak ya. Waduh, mana buru-buru. Tiba-tiba ada orang datang jago motor. Sini Pak, saya betulin. Kelar. Pasti kita ucap alhamdulillah. Kenapa? Habis dari kagak enak menjadi enak, pasti ingat. Umumnya manusia begitu. Habis nggak enak, pas kemudian jadi enak baru ingat Allah. Tapi enak yang rutin itu jarang di alhamdulillahin. Itu jeleknya kita. Ya, makanya Allah berarti nggak cuma menciptakan yang baik doang, Allah menciptakan yang buruk juga. Tujuannya apa? Supaya manusia ingat sama Allah. Bapak di rumah kita rapi, tapi kan tetap ada sisi jeleknya, Pak. Apa sisi jeleknya? Rumah itu pasti punya WC, ya nggak? Rumah itu pasti punya toilet. Nggak mentang-mentang rumahnya juragan, nggak mentang-mentang rumahnya sultan, mobilnya 10, motornya 20, kontrakannya banyak, saya nggak perlu toilet, itu jelek. Kira-kira rumah orang kaya ada toiletnya nggak? Tetap ada. Rumah orang kaya tetap ada WC-nya nggak? Tetap ada, karena memang ada sisi buruk dalam hal tersebut. Nggak mentang-mentang rumahnya mewah, indah, wah, kita nggak perlu toilet, ntar malah jadi jelek. Wah, nggak ada, tetap aja dibikin WC juga. Padahal WC itu sesuatu yang buruk. Paham ya? Cuman kan pertanyaannya, lebih sering di mana? Kita di tempat yang baik apa di tempat yang buruk? Itu pertanyaannya. Lebih sering di mana? Kita bergumul dengan orang-orang baik atau bergumul dengan orang-orang buruk? Oh alhamdulillah, saya berkumpul sama orang-orang soleh, saya sholat, saya jamaah, saya ngaji. Walaupun masih ada teman-teman saya yang kagak sholat, kagak ngaji, ya tetap saya temenin. Dimanapun juga dia dulu teman saya, suka duka saya dulu sama dia. Ya nggak apa-apa.
tapi lebih banyak kepada yang baik. Itu normal seperti itu. Nggak bisa kita ngilangin yang jelek, nggak bisa Pak. Seperti halnya rumah, seindah-indahnya rumah tetap ada sisi yang buruk, yaitu WC. Pertanyaannya lebih banyak di mana kita? Di ruang tamu apa di WC? Masa orang bukan, wah udah di WC aja deh. Wah itu parah. Masa kagak di ruang tamu? Paham ya? Di ruang tamu kan masih bersih lah, jelas ya. Nah, kita lebih sering di ruang tamu daripada di WC. Tapi sesekali kita ke WC. Sama dalam kehidupan itu kita pasti berusaha melakukan kebaikan, tapi nggak mungkin kita nggak jatuh kepada keburukan. Pasti jatuh kepada keburukan. Yang penting jangan disengaja. Ya. Dosa itu kan karena kita sengaja. Ya. Sengaja ninggalin sholat, nah itu dosa. Kalau kita nggak sengaja ketiduran, ya bablas kagak dosa, udah kodo aja. Cuma jangan jadi rutin. Ya, mentang-mentang kagak itu jadi rutin, jangan juga. Ketiduran nih, kita jam 10 capek, badan juga kurang sehat, tidur, bablas, tau bangun jam 4 sore, waduh belum sholat zuhur, ya udah podo aja. Insya Allah yang kayak gitu kagak dosa. Kenapa? Karena memang kita nggak sengaja. Ya termasuk dalam hal ini setan, Mbak. Setan itu dibikin sama Allah emang buat apaan? Buat goda, kan jelas ya. Kalau bahasa orang kantor tuh master plan-nya begini. Allah nyiptain setan, itu kan setan kuat Pak. Setan iblis tuh kuat loh, godain kita loh. Godain ulama, godain kiai, macam-macam ya. Godain orang soleh. Orang bodoh mah gak digodain setan enggak. Dikasih nafsu juga udah lewat ya. Nah, kalau orang-orang kayak kita nih, ini yang godain setan Pak, udah bukan nafsu lagi, beda. Males ngaji, males sholat, itu setan. Nah, Allah nyiptain setan itu kuat, sementara kita manusia lemah. Master plan-nya, planningnya itu diciptainnya setan supaya kita dekat sama Allah. Sebab setan itu kuat, kita itu lemah. Maka kita harus berlindung dari setan yang kuat kepada Allah. Makanya disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi master plan-nya begitu, planningnya begitu. Allah nyiptain setan yang kuat, sementara kita manusia lemah, supaya kita mendekati Allah yang maha kuat. Supaya kita bisa selamat dari setan, kita taqarrub ilallah yang maha kuat. Planningnya begitu. Ya. Makanya sebaliknya ketika ada orang kok Allah nyiptain setan buat supaya kita ingat bahwa kita harus dekat sama Allah, lah kok dia malah dekatnya sama setan, berarti itu nggak sesuai sama planning, ya, nggak sesuai sama gambaran. Gitu. Jadi Allah tuh pasti menciptakan yang jelek juga, nggak cuma yang baik. Justru ketika Allah diduga hanya menciptakan yang baik-baik saja, ada kesan dalam tanda kutip berarti Allah nggak mampu nyiptain yang jelek. Makanya nih kemarin kita sempat bahas tuh ya, nggak usah orang lain lah, diri kita aja deh. Kita punya keluarga, kita punya istri misalnya disuruh ngaji susah, kita punya anak disuruh ngaji susah, ya tetap itu juga ciptaan Allah, ya itu juga takdir dari Allah. Nah itu ujian buat kita, gimana caranya kita bisa ngelobi, kita bisa baik-baikin istri kita, anak kita supaya dia mau ngaji, supaya dia mau sholat, begitu. Nggak boleh kita ngehina dia, wah dasar lo, apalagi kayak Mu'tazilah, kafir kagak sholat. Nggak boleh, kenapa? Gimana pun juga Allah yang nyiptain dia. Jadi kita nggak boleh ngomong, wah itu kamu nggak sholat, kamu nggak ngaji, setan berarti. Loh, berarti setan lebih kuat dari Allah. Kalau kita ngomong kayak begitu, padahal setan itu tetap kalah sama Allah. Ya ntar deh kalau bapak udah imannya kuat, ya baru rada nyalain setan. Ya, untuk sementara jangan nyalain setan dulu. Ya, untuk sementara nih karena iman kita masih lemah, jangan gampang nyalain setan. Tetap balikin semua kepada Allah. Ntar kalau imannya udah rada kuat, baru deh, wah ini setan gitu. Ntar masih lama, ya 10 tahun ke 20 tahun lagi. Itu juga kalau masih hidup. Ya. Terakhir, wa idza kana, maka jika adanya kadzalika seperti hal tersebut tadi, karena maka adanya Allah itu nakison berkurang lizatihi bagi zatnya,
Jadi kalau Allah menciptakan yang baik doang, kalau Allah mewajibkan zatnya untuk memuliakan kita, justru itu kurang secara zatnya Allah, secara sifatnya Allah, mustakmilan kesempurnaannya bigoirihi dengan selain dia. Jadi Allah seakan-akan butuh yang lain untuk supaya menjadi sempurna. Wadalika, dan adapun hal tersebut itu yamna'u, bertentangan min kaunihi ta'ala, dari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, mustahiqon, yang berhak, lil hamdi, untuk dipuji, wal madhi, dan diagungkan. Jadi Allah itu menciptakan kebenaran dan kesalahan, menciptakan kebaikan dan keburukan, gitu ya. Ada hitam, ada putih, itu semuanya untuk menjadi wasilah kita, ya, supaya menjadi perantara buat kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti kelak ketika iman kita udah kuat, iman kita makin tebal, kita akan merasakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik. Tapi secara duniawi tetap ada yang baik, ada yang buruk. Tapi nanti kelak kalau iman kita udah tebal, insya Allah kita akan menyatakan bahwa semua yang Allah takdirkan itu menjadi baik, ya. Sebab ketika kita dari buruk terus kemudian mendapat yang baik, justru itu membuat kita ingat sama Allah. Tadi saya sampaikan, ketika kita dalam musibah misalnya, kita dalam keadaan gak enak, tiba-tiba ditolong sama orang, maka beralihlah kita dari yang tidak enak menjadi enak. Disitulah kita gampang ingat Allah dibandingkan dengan rutinitas yang sudah biasa kita lakukan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.